aspirasi masyarakat. Kami telah melakukan konsultasi publik dan Ibu Bupati selaku pemilik daripada PDM telah menginstruksikan untuk PDM menghitung kembali dan akan kita umumkan pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.59 apakah tarif PDM untuk rumah tangga akan naik atau tidak. Jadi saudara-saudara, apa yang masyarakat sudah sampai kepada pemilik kami, kepada Ibu Bupati, hidup Ibu Bupati, hidup, hidup Ibu Bupati, hidup Ibu Bupati, hidup, hidup Ibu Bupati, hidup. Terima kasih penjelasan kami. Dan satu lagi, untuk tarif ini adalah menekan kehilangan air. Salah satu kehilangan air adalah pembayaran efisiensi dari masyarakat. Saya minta masyarakat untuk bersama-sama mendukung kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan, secara terus juga akan kita jelaskan. Dan yang nomor 4 ini juga akan kita jelaskan, ya. Yang nomor 2 mempertanyakan kerugian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ruginya itu karena harga pokok produksinya tidak BPP, ya. Harga pokok tarif kita 4.900, harga pokok produksinya 5.300. Itu audit BPKP, bukan auditnya Adi Setiawan, ya. Jadi kita di bawah, maka ada subsidi, ya. Subsidi 300 perak itu untuk setiap pemakaian air PDAM. Nah, dari mana subsidinya? Dari penggerusan aset. Itu kan kita di dalam jadi satu sisi kita menentukan harga pokok produksi, di sisi lain kita punya laporan keuangan yang berbentuk neraca. Neraca itu adanya aktiva di kiri dan pasiva di kanan. Nah, aktivanya itu banyak, ada gedung, ada bahan-bahan bangunan segala macam, penyertaan modal segala macam yang berbentuk barang itu di sini. Kemudian yang modal segala macam, hutang segala macam itu ada di kanan. Nah, sehingga harga pokoknya itu rugi, tetapi perusahaannya untung. Karena apa? Karena disubsidi oleh asetnya, disubsidi oleh modalnya, atau yang dikatakan dengan ROA, return of asset. Jadi capital budgeting-nya itu mensubsidi operasional budgeting. Gitu. Ini adik-adik yang dari keuangan harusnya paham, gitu ya. Jadi disubsidi oleh badan perusahaannya sehingga tidak rugi karena perusahaannya bisa melakukan efisiensi, begitu. Tahun ini masih bisa bahkan meningkat. Kemarin hanya store 1,6, sekarang meningkat 2,5. Tetapi tahun depan sudah nggak kuat lagi subsidi ini. Kalau terus-terusan ROA-nya akan turun. Kalau asetnya turun, modalnya habis, kayak BPR akhirnya menjadi kolab. Nah, kalau kolab nggak bisa melayani. Itu kenapa? Di satu sisi perhitungan pokok produksinya turun rugi, tetapi secara neraca itu untung dan tetap setor. Itu ya. Jadi berbeda. Maka kita melakukan keberlanjutan, gitu ya. Kemudian yang kedua, melakukan efisiensi biaya lain-lain yang menimbulkan tentu kita ada rasio-rasio yang diaudit oleh BPKP. Termasuk tadi biaya lain tidak ada, adanya biaya promosi, ya. Biaya promosi itu ada rasionya, ya. Jadi tidak mungkin kita melakukan. Bahkan sekarang kita sudah menggunakan digitalisasi, seperti misalkan loket-loket yang pakai kertas, pakai tenaga PDAM sudah mulai kita kurangi, kita online kan. Itu untuk menekan daripada efisiensi. Pemakaian bahan kimia sekarang kita sudah lakukan efisiensi dengan membentuk SOP itu kita lakukan, ya. Kemudian yang keempat, mempertanyakan program strategis direktur utama. Ya, kita sudah punya, namanya Debas. Terima kasih. Jadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Indramayu sebagai bagian dari kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya mereka ingin meningkatkan kualitas PDAM, mempertanyakan transparansi PDAM, dan juga program-program di dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum khususnya di masyarakat Indramayu. Kita Perumdam Tirta Indramayu selaku operator daripada pelayanan air minum yang ada di Indramayu ini menyambut baik dan siap untuk menjelaskan dan mengklarifikasi, mempublikasikan hasil kesepakatan ini. Yang pertama tentunya equal pay for equal service, artinya apa yang dibayar masyarakat harus setara dengan apa yang diterima servisnya. Kalau misalkan pelayanan kami tidak baik, silahkan berbondong-bondong untuk menyampaikan komplain kepada petugas kami. Dan tadi sudah kita sepakati, teman-teman Perumdam 24 jam hadir untuk masyarakat Indramayu. Yang kedua terkait dengan transparansi anggaran, kita diaudit
Dan kita memang ada biaya promosi yang itu untuk memperkuat basis kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Misalkan besok kita kumpulkan 158 organisasi yang pernah kita bantu untuk kegiatan kemasyarakatan. Nah, terkait dengan tuntutan agar tidak naik pada tahun ini tetapi naik tahun depan 15%, tentunya itu bukan domain daripada direksi, tetapi domain daripada kepala daerah. Kami akan menyampaikan kepada kepala daerah, tapi sesuai dengan amanah ataupun pesan Ibu Bupati kepada kami bahwa Ibu Bupati saat ini bersama-sama tim PDAM lagi mengevaluasi kemampuan bayar. Insya Allah tidak dalam waktu yang lama, tanggal 31 Januari pukul 23.59 akan diumumkan tarif mana saja yang naik atau tidak jadi naik. Saya kira itu saya apresiasi, mudah-mudahan ini membangun sinergitas, ada kontrol sosial untuk membangun masyarakat Indramayu.